Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil atas berkah dan juga rahmatnya kita dapat bertemu kembali pada hari ini. Dan kemudian salawat dan juga salam kita haturkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, langsung saja kita mulai tafsir Al-Munir surat Az-Zalzalah. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zalzalah Madaniyah 8 ayat. Madaniyah berarti surat Az-Zalzalah ini turun pada 10 tahun terakhir dari periode dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu di kota Madinah. Penamaan surat. Surat ini dinamakan surat Az-Zalzalah atau Az-Zilzal karena dimulai dengan pemberitahuan terjadinya gempa dahsyat beberapa saat sebelum hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surat ini merupakan surat Madaniyah. Ibnu Katsir mengatakan ini merupakan surat Makkiyah. Kandungan surat, uslub, kalimat surat ini adalah Madaniyah, sedangkan temanya itu tema surat-surat Makkiyah karena berbicara tentang kondisi mencekam pada hari kiamat. Surat ini mengandung dua tujuan. Dan yang pertama adalah surat ini menjelaskan terjadinya gempa dan guncangan dahsyat di bumi pada waktu hari kiamat. Semua yang berada di atas bumi akan berantakan. Orang-orang mati yang terpendam di perut bumi akan tersembur keluar. Saat itu seluruh manusia keluar sesuai dengan amalannya ketika berada di dunia. Allah SWT berfirman yang artinya pada surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 5. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu lah yang memerintahkan yang demikian itu padanya. Surat ini juga berbicara tentang perginya seluruh makhluk ke padang mahsyar untuk dihisab, dihitung ya, dan diberi balasan atas perbuatan mereka. Saat itu mereka terbagi menjadi dua bagian. Orang yang bahagia akan masuk surga dan orang yang celaka akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 6 sampai 8 yang artinya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nanti penjelasan tentang zarrah akan kita jelaskan berikutnya. Sebab turunnya surat, orang-orang kafir bertanya tentang hari kiamat dan hari penghitungan. Mereka berkata, kapankah hari kiamat itu? Dalam surat Al-Qiyamah ayat 6. Kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Al-Mulk 25. Kapankah kemenangan itu datang? As-Sajdah 28 dan semisalnya. Pertanyaan-pertanyaan tentang hari akhir gitu ya, dan hari setelahnya. Oleh karena itu Allah SWT menjelaskan kepada mereka di dalam surat ini tentang tanda-tanda hari kiamat saja, agar mereka mengetahui bahwa hari kiamat itu hanya Allah yang mengetahuinya. Hari itu tidak bisa ditentukan. Keutamaan surat diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, pernah suatu ketika ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, bacakanlah aku Al-Quran wahai Rasulullah. Beliau menjawab, bacalah 3 surat dari surat-surat yang dimulai dengan Ra. Lelaki tersebut menjawab, aku sudah tua, hatiku keras dan lisanku tebal. Maka beliau bersabda, kalau begitulah bacalah 3 surat dari surat-surat yang dimulai dengan Hamim. Lelaki tersebut menjawab dengan jawaban yang sama. Beliau bersabda, kalau begitu bacalah 3 surat dari surat-surat tasbih. Lelaki itu menjawab dengan jawaban yang sama dan berkata, wahai Rasulullah, bacakanlah padaku surat yang mencakup semuanya. Lantas beliau membacakan surat Az-Zalzalah. Hingga ketika beliau selesai membaca, lelaki tersebut berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang nabi, aku tidak akan menambah dari membaca surat itu selamanya. Kemudian lelaki itu pergi. Lantas Rasulullah SAW bersabda,
berbahagialah lelaki itu, berbahagialah lelaki itu. Lantas bersabda, datangkanlah lelaki tersebut. Lelaki tersebut mendatangi beliau dan beliau bersabda kepadanya, aku diutus dengan hari kurban. Allah SWT telah menjadikan hari itu sebagai hari raya umat ini. Lelaki tersebut berkata, bagaimana pendapatmu? Jika aku tidak mendapati melainkan kambing betina, apakah aku mengorbankannya? Beliau menjawab, tidak. Akan tetapi potonglah rambutmu, potong kukumu dan cukur kumismu, serta potong bersih bulu ketiakmu. Itu merupakan kurban yang sempurna di sisi Allah. Ada footnote di poin 221, ini merupakan putusan di awal dakwah Islam. Setelah itu berkurban dengan kambing betina diperbolehkan. Seluruh mazhab bersepakat akan bolehnya berkurban dengan kambing betina, hanya saja kambing jantan lebih utama dari kambing betina. Bahasan utamanya sebenarnya tentang ini ya, tentang azalzalah gitu. Nah, betapa azalzalah itu menjadi pegangan bagi seorang laki-laki yang sudah tua ini gitu ya, yang lisannya itu sudah sulit untuk membaca Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan surat Az-Zalzalah, dan kemudian lelaki itu dia akan membaca Az-Zalzalah untuk selamanya gitu ya, gitu di setiap kesempatan gitu. Maka Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah lelaki itu, berbahagialah lelaki itu. Oke, itu bahasan utamanya tentang surat Az-Zalzalah. Lalu kemudian lanjut lagi, Tirmizi juga meriwayatkan dalam hadis hasan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada salah seorang sahabat beliau, wahai fulan, apakah kamu sudah menikah? Dia menjawab, belum, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak punya modal untuk menikah. Maka Nabi Muhammad bertanya, tidakkah kamu hafal surat Al-Ikhlas? Dia menjawab, iya. Beliau bersabda, itu sepertiga Al-Quran. Terus beliau bertanya, tidakkah kamu hafal surat An-Nasr? Dia menjawab, iya. Beliau bersabda, itu seperempat Al-Quran. Beliau bertanya lagi, tidakkah kamu hafal surat Al-Kafirun? Dia menjawab, iya. Beliau bersabda, itu seperempat Al-Quran. Beliau bertanya, tidakkah kamu hafal surat Az-Zilzal? Dia menjawab, iya. Beliau bersabda, itu seperempat Al-Quran. Menikahlah, menikahlah. Jadi ini khusus untuk yang ini ya, untuk yang kurang mampu secara materi gitu ya, bahwa bisa dengan mahar hafalan Quran gitu ya. Salah satunya adalah dengan Az-Zilzal ini, Az-Zalzalah, karena Az-Zalzalah itu adalah seperempat Al-Quran. Sepenting itu gitu ya, seutama itu surat ini, Az-Zalzalah. Kita akan bacakan. Tema daripada surat Az-Zalzalah ini adalah tanda-tanda hari kiamat dan balasan atas kebaikan dan keburukan. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kita langsung ke mufradat lughawiyah. Zulzilati. Kata zilzal berarti gerakan dan guncangan yang dahsyat. Hal itu terjadi ketika tiupan pertama sangkakala ya, kedua atau sesuai hikmah ilahi. Asqalaha, kata al-asqal makna aslinya adalah hiasan rumah sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 7, dan ia mengangkut beban-bebanmu.
beban-beban gitu ya, asqalahum gitu dalam surat An-Nahl ayat 7. Beban-beban. Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari kata sakol yang berarti hiasan rumah. Sementara yang dimaksud dalam ayat itu adalah isi perut bumi yang berupa harta karun, benda-benda terkubur, orang-orang mati. Maksudnya bumi mengeluarkan isi perutnya ke permukaan bumi. Wa qala al-insanu malaha. Manusia akan bertanya-tanya tentang perkara yang mencekam seraya mengingkari kondisi tersebut. Ada yang mengatakan yang dimaksud manusia ini adalah orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan karena orang mukmin mengetahui kondisi tersebut. Orang mukmin beriman tentunya. Terus kemudian tuhaditsu akhbaraha, memberitahu apa yang telah diperbuat dari hal yang baik dan yang buruk. Bumi berbicara kepada manusia. Bisa jadi dengan lisan hal, dengan maksudnya berbicara itu maksudnya kondisi gitu, bukan ngomong gitu ya. Berbicaranya itu dengan kondisi, yaitu berguncang dan mengeluarkan isi perutnya. Bisa jadi juga Allah SWT membuatnya dapat berbicara, lantas ia memberitahu perbuatan yang dikerjakan di atas permukaannya. Jadi kayak ada pengumuman gitu ya dari bumi. Oke, tidak ada yang tidak mungkin tentunya. Kalimat tersebut merupakan jawab dari syarat idza. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi dari Abu Hurairah dikatakan, bumi tersebut akan bersaksi atas setiap hamba dan umat akan perbuatan yang telah dia lakukan di atas bumi. Ntar dulu, nada bacanya agak kurang tepat nih. Bumi tersebut akan bersaksi atas setiap hamba dan umat akan perbuatan yang telah dia lakukan di atas bumi. Gitu maksudnya. Bi anna rabbaka, bumi tersebut berbicara karena Tuhanmu mengilhaminya dan memerintahkan hal itu. Maksud wahyu adalah ilham secara samar. Oke, kita langsung. Yasdurun nasu, manusia keluar dari kuburannya menuju padang mahsyar untuk perhitungan amal. Ashtatan, terpisah-pisah, terpecah-pecah sesuai dengan derajat dan amal mereka. Liyurau a'malahum, agar mereka melihat balasan amalan-amalan mereka berupa surga atau neraka. Dzarrah, debu yang terlihat ketika sinar matahari masuk melalui jendela atau semut kecil. Mithqala dzarrah, seukuran semut kecil atau debu, itu sebagai perumpamaan dalam ukuran kecilnya. Khairan yarah, dia melihat pahala kebaikannya. Syarran yarah, melihat balasan kejelekannya. Oke, ayat terakhir, dua ayat terakhir ini ikonik gitu ya dalam surat Az-Zalzalah ini. Di sini ada tulisan sebab turunnya ayat 7 dan 8. Famay ya'mal itu ya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, ketika turun ayat wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi, kaum muslimin mengira bahwa mereka tidak akan diberi pahala jika memberikan sesuatu yang sedikit. Sementara itu, yang lainnya mengira bahwa mereka tidak dicela karena melakukan dosa kecil, dusta, melihat yang haram, menggunjing dan semisalnya. Allah dikiranya hanya memberikan siksaan atas dosa-dosa besar saja. Oleh karena itu Allah SWT menurunkan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat tersebut oleh Rasulullah SAW sebagai al-jami'ah al-fadzah, satu-satunya ayat yang memiliki makna dengan cakupan yang sangat luas. Sangat luas itu karena ya maksudnya semua pekerjaan, mau itu pekerjaan kebaikan ataupun pekerjaan keburukan, itu dari yang kecil banget sampai yang besar banget, itu kemudian diperhatikan gitu ya, dihitung oleh Allah SWT. Jadi gitu, masih sangat luas gitu. Ketika ditanya tentang persoalan zakat keledai, beliau menjawab sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah SWT tidak menurunkan tentang hal itu melainkan ayat yang komprehensif ini, yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, maka niscaya dia akan melihat balasannya.
Muqatil berkata, ayat ini turun mengenai dua lelaki yang yaitu tatkala turun ayat wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Salah seorang di antara keduanya didatangi oleh seorang pengemis. Dia minta agar diberi sebutir kurma, makanan sisa dan kacang-kacangan. Dia berkata, ini bukan apa-apa, kita hanya diberi pahala karena apa? Sementara itu satunya meremehkan dosa kecil. Dia berkata, hal ini tidak apa-apa bagiku. Oleh karena itu Allah SWT menganjurkan untuk berbuat sedikit kebaikan, karena hal itu bisa bertambah banyak. Allah juga mewanti-wanti dosa kecil, karena itu punya potensi menjadi besar gitu ya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Adi bin Hatim, takutlah kamu dengan neraka sekalipun dengan separuh kurma. Sekecil siksaan, jangan pernah meremehkan siksaan neraka sekecil apapun. Barang siapa tidak mendapatinya, maka dengan perkataan yang baik. Tafsir dan penjelasan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat, bumi berguncang dahsyat dari area bawahnya sehingga segala sesuatu di atasnya hancur berantakan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Allah juga berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 4. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Az-Zalzalah 2. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Bumi mengeluarkan segala apa yang ada di dalam perutnya berupa orang-orang mati dan benda-benda terkubur di dalamnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Insyiqaq 3 dan juga 4. Wa idzal ardu muddat. Apabila bumi diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Oke, make sense. Imam Muslim dan Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, bumi akan memuntahkan isinya seperti emas dan perak. Pembunuh akan datang dan berkata, demi ini aku membunuh. Orang yang memutus silaturahim berkata, demi ini aku memutus tali silaturahim. Pencuri berkata, karena ini tanganku dipotong. Lantas mereka meninggalkan itu emas dan perak, tidak mengambilnya sedikit pun. Maksudnya buminya kan bergoncang gitu ya, gitu. Dan kemudian sia-sia gitu ya, maka mereka tidak mengambil sedikit pun emas dan perak itu. Udah gak berguna lagi, udah kiamat. Pada tiupan kedua, bumi mengeluarkan jasad orang-orang yang meninggal. Wa qalal insanu malaha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Sebagai manusia akan bertanya-tanya tentang hal-hal yang membuatnya heran. Mengapa bumi ini, apa yang menyebabkan bumi berguncang dan mengeluarkan isinya? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Pada waktu guncangan yang sangat dahsyat tersebut terjadi, bumi memberitahu kondisinya, berbicara tentang perbuatan yang telah dikerjakan di atasnya baik dan buruk. Allah SWT membuatnya dapat berbicara agar dia bersaksi atas hamba-hamba. Ibnu Abbas berkomentar tentang ayat tersebut. Allah berfirman kepada bumi, berkatalah, maka bumi berbicara. Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW membaca ayat Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Beliau bertanya, tahukah kalian, maksudnya Nabi Muhammad ya bertanya, tahukah kalian apa itu beritanya? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya mengetahuinya. Maka beliau bersabda, sesungguhnya beritanya adalah, iya, bumi akan bersaksi atas setiap hamba dan umat tentang apa yang telah dia perbuat di atas bumi. Bumi tersebut akan berbicara, dia melakukan ini dan itu pada hari ini dan itu. Inilah beritanya tersebut. At-Tabari berkata, sesungguhnya ini merupakan permisalan. Maksudnya adalah bumi akan berbicara dengan bahasa kondisi, bukan dengan bahasa lisan. Wallahu a'lam ya. Kita lanjutkan. Kemudian Allah SWT menjelaskan sumber kejadian ini. Allah SWT berfirman, Bi anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Bumi akan berbicara dengan wahyu dan izin darinya untuk bersaksi.
Firman Allah SWT, auhalaha, maksudnya adalah mengizinkan dan memerintahkannya atau memberinya ilham. Yaumidzin tuhaditsu akhbaruha bi anna rabbaka wahalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Di hari penuh keguncangan dan kehancuran ini, manusia bangkit dari kubur-kubur mereka ke padang mahsyar, tempat penghitungan amal. Kondisi mereka berbeda-beda. Sebagian mereka ada yang merasa aman dan sebagian yang lain ketakutan. Sebagian tampak sebagai penghuni surga, sebagian yang lain tampak sebagai penghuni neraka. Karena Allah ingin menampakkan perbuatan mereka. Ini adalah pendapat sebagian ahli tafsir seperti Syaukani. Kata As-Sadru, menurut pendapat ini adalah kebangkitan mereka dari kubur. Ashtatan, berbeda-beda. Ada yang mukmin, kafir, ahli maksiat. Mereka semua berjalan menuju padang mahsyar untuk melihat perbuatan-perbuatan mereka. Sebagian ahli tafsir berpendapat seperti Ibnu Katsir, mereka akan kembali ke padang mahsyar dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada yang celaka dan bahagia, ada yang diperintahkan ke surga dan yang diperintahkan ke neraka sebagai balasan perbuatan baik dan buruk mereka di dunia. Dengan demikian maksud dari ayat liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka balasan perbuatan mereka, yaitu surga dan neraka. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Barang siapa yang beramal solih di dunia seberat semut kecil atau seberat butiran debu yang tidak bisa dilihat melainkan di tengah pancaran sinar matahari, meskipun sekecil itu, dia akan mendapati balasannya kelak di hari kiamat sehingga dia gembira. Demikian pula orang yang berbuat buruk di dunia, meskipun sepele atau sedikit, dia pun akan mendapatkan balasan kelak di hari kiamat sebagaimana itu akan menyakitinya. Ayat ini senada dengan ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 27. Kita buka 47 ya. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan meletakkan timbangan amal yang tepat pada hari kiamat sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit, sekalipun amal itu hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya, cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Dan firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Diletakkan kitab catatan amal pada setiap orang. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, kecuali mencatatnya. Mereka mendapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Tuhanmu tidak menzolimi siapapun. Di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Adi secara marfu, Rasulullah SAW bersabda, takutlah kamu dengan neraka sekalipun dengan separuh biji kurma. Barang siapa tidak mendapatinya, maka dengan perkataan yang baik. Juga diriwayatkan, janganlah sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun kamu hanya menjulurkan timba untuk memberi minum orang yang minta minum. Dan meskipun itu hanya dengan wajah berseri ketika bertemu temanmu. Dalam hadis sahih juga dijelaskan, wahai wanita-wanita mukminah, janganlah sekali-kali seseorang itu meremehkan pemberian tetangganya, meskipun itu hanya beberapa kuku unta. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari dalam Tarikh serta Nasa'i dari Hawa binti Sakan, berilah orang yang meminta-minta meskipun hanya dengan kuku yang terbakar.
Ahmad meriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, berlindunglah kamu dari neraka, meskipun hanya dengan separuh kurma, karena sesungguhnya separuh kurma tersebut dapat memenuhi orang yang sedang lapar, sebagaimana orang yang telah kenyang." Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Anas, dia berkata, Abu Bakar pernah makan bersama Nabi SAW, lantas turunlah ayat itu, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Abu Bakar pun mengangkat tangannya dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah sesungguhnya aku akan dibalas karena kejahatan yang telah aku perbuat walau seberat zarrah?" Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu lihat dari sesuatu yang tidak kamu senangi di dunia, maka timbangannya adalah dengan zarrah kejelekan, dan Allah zarrah kejelekan ya, dan Allah menyimpan bagimu timbangan zarrah kebaikan hingga ia dimatikan oleh Allah SWT pada hari kiamat." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya dia berkata, ketika turun surat Az-Zalzalah pada waktu Abu Bakar sedang duduk, lantas dia menangis. Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Bakar?" Dia menjawab, "Surat ini membuatku menangis." Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Seandainya kalian tidak bersalah dan berdosa, lantas Allah mengampuni kalian, maka pastilah dia akan menciptakan umat yang bersalah dan berdosa, maka dia akan mengampuni mereka." Mengenai kebaikan-kebaikan kaum kafir, Ibnu Abbas berkata, "Tidaklah seorang mukmin dan kafir itu melakukan kebaikan atau kejelekan, melainkan Allah akan memperlihatkannya kepadanya. Orang mukmin akan diampuni kejelekannya dan diberi pahala atas kebaikannya. Sementara itu, orang kafir kebaikannya akan ditolak dan disiksa karena kejelekannya. Berdasarkan hal itu, orang kafir akan disiksa karena kekafirannya, sedangkan kebaikannya hanya bermanfaat baginya selama di dunia saja, seperti menolak kejahatan atau bahaya dari dirinya. Adapun di akhirat, kebaikannya tersebut tidak akan bermanfaat dan tidak akan dapat membebaskannya dari siksa kekafirannya, mengekalkan di neraka." Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'am mansura." Kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Oke, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dalam surat Az-Zalzalah. 1. Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah guncangan bumi yang sangat dahsyat, disertai dengan keluarnya isi perut bumi berupa benda-benda terpendam dan orang-orang mati. Para ulama mengatakan bahwa ketika tiupan pertama, bumi akan berguncang dan memuntahkan isi perutnya berupa benda-benda yang terpendam. Pada tiupan kedua, bumi mengeluarkan orang-orang mati dalam keadaan hidup kembali seperti dilahirkan seorang ibu. Nomor 2, tidak diragukan lagi, ketika bumi berguncang, manusia akan merasa takut dan bertanya-tanya, mengapa bumi berguncang? Mengapa ia mengeluarkan isi perutnya? Ini merupakan perkataan keheranan. Pelajaran yang ketiga adalah, jika bumi berguncang, saat itu akan bumi itu akan memberitahu perbuatan baik dan buruk yang telah dilakukan manusia di permukaannya. Maksud bumi memberitahu menurut Abu Muslim Al-Asfahani adalah, pada saat itu setiap orang akan mengetahui balasan perbuatannya, seakan-akan bumi berbicara dengan hal itu. Seperti perkataanmu, rumah berbicara kepada kita bahwa ia tenang. Dengan demikian juga kehancuran bumi disebabkan guncangannya, seakan-akan telah berbicara bahwasanya dunia telah selesai dan akhirat telah datang. At-Tabari berkata, bumi berbicara dengan guncangan dan mengeluarkan orang-orang mati. Jumhur ulama berpendapat, sesungguhnya Allah SWT menjadikan bumi seekor hewan yang berakal dan dapat berbicara serta memberitahu segala apa yang telah dilakukan di permukaannya. Pada waktu itu, bumi bersaksi atas orang yang taat dan bermaksiat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah, sesungguhnya bumi pastilah akan memberitahu pada hari kiamat mengenai setiap perbuatan yang dilakukan di permukaannya. Kemudian beliau membaca ayat ini.
Pelajaran keempat adalah yang diberitahukan oleh bumi bisa jadi perbuatan-perbuatan hamba yang dilakukan di atas permukaan bumi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi sebelumnya. Tahukah kalian apa itu beritanya? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya mengetahuinya. Beliau bersabda, sesungguhnya beritanya adalah ia bumi akan bersaksi atas setiap hamba dan umat sesungguhnya beritanya adalah ia bumi akan bersaksi atas setiap hamba dan umat akan apa yang telah dia kerjakan di atas bumi. Bumi tersebut akan berbicara, dia melakukan ini dan itu pada hari ini dan itu. Inilah beritanya tersebut. Bisa jadi juga bumi memberitahukan dengan isi perutnya yang dikeluarkan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, jika ajal seorang hamba pada suatu jengkal bumi, maka dia akan dipindahkan ke tanah tersebut dengan sebuah kebutuhan, sehingga ketika dia sudah sampai, maka Allah akan mencabut nyawanya, dan bumi berkata kepada hari kiamat, Tuhanku, ini yang telah engkau titipkan kepadaku. Atau bahwa bumi akan mengatakan terjadinya kiamat ketika manusia bertanya, apa ini? Ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud. Bumi memberitahu bahwa dunia telah berakhir dan akhirat telah datang. Dengan demikian hal itu merupakan jawaban bagi mereka ketika bertanya dan sebagai ancaman kepada orang-orang kafir dan peringatan bagi kaum mukmin. Pelajaran kelima adalah pada saat bumi berguncang, manusia bertolak dari kuburan-kuburan mereka menuju padang mahsyar secara beriringan. Mereka kembali dan pergi dari tempat perhitungan amal menuju tempat pahala dan siksaan secara terpisah-pisah untuk melihat catatan amalan-amalan mereka atau balasan amalan mereka, yaitu surga dan neraka, seperti apa yang layak bagi kedua kelompok tersebut. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi SAW yang artinya, tidak ada seorang pada hari kiamat melainkan dia akan mencela dirinya sendiri. Jika dia orang baik, maka dia akan berkata, mengapa aku tidak menambah kebaikanku? Jika dia bukan orang baik, maka dia akan berkata, mengapa aku tidak berhenti dari maksiat? Ini ketika dia melihat pahala dan siksa. Pelajaran keenam adalah semua orang yang melakukan perbuatan baik, kecil maupun besar, selama di dunia, maka dia akan melihatnya atau diperlihatkan oleh Allah pada hari kiamat. Semua orang yang melakukan perbuatan jelek, kecil maupun besar selama di dunia, akan melihatnya atau diperlihatkan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Maksudnya adalah dia mendapati balasan perbuatan tersebut. Jika perbuatannya baik, baiklah balasannya, dan jika jelek perbuatan, jelek pula balasannya. Sementara itu orang kafir sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kebaikannya akan ditolak di akhirat karena kekafirannya, dan kebaikannya akan ditamparkan ke mukanya. Dia juga akan mendapatkan siksaan dari kekufuran dan kejelekan yang telah dia perbuat. Dia akan disiksa karena kejelekan-kejelekannya. Maksudnya bahwa keumuman ayat tersebut tetap ada, tetapi kebaikan-kebaikan orang kafir tidak akan diterima. Ibnu Mas'ud mengomentari ayat tersebut. Ini merupakan ayat yang paling muhkam di dalam Al-Quran. Muhkam itu maksudnya clear, jelas gitu. Ini ayat yang paling jelas dalam Al-Quran. Para ulama telah bersepakat atas keumuman ayat ini. Ka'ab bin Ahbar berkata, Allah telah menurunkan dua ayat kepada Muhammad yang mencakup isi Taurat, Injil, Zabur, dan Suhuf, yaitu ayat ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, maka dia akan melihat balasannya. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyebut ayat ini dengan sebutan Al-Jami'ah Al-Fadah, ayat yang komprehensif. Oke, teman-teman sekalian. Nah, semoga bisa kita petik pelajaran daripada surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah ini seperempat Al-Quran ya, luar biasa. Karena maknanya begitu luar biasa hebat gitu ya. Terutama adalah dua ayat terakhirnya. Ini patut kita renungi ya. Nah, yaitu adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan
kebaikan sekecil apapun, dan kemudian juga Allah SWT tidak akan menyepelekan keburukan sekecil apapun. Nah, ini berita gembira, termasuk juga waspada gitu ya, berita waspada untuk kita semua sebagai muslim. Nah, semoga kita menjadi mukmin gitu ya, yang baik, yang semoga Allah SWT menerima amalan-amalan kita yang besar dan juga yang kecil, dan kemudian Allah SWT juga mengampuni dosa-dosa kita yang besar dan juga yang kecil. Baik teman-teman sekalian, kita bisa cukupkan ngaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.